Tanda-tanda kekurangan zat besi, bibir kering dan pecah-pecah, detak jantung lebih cepat berdegup, selalu merasa kelelahan dan tidak berenergi. Telinga terasa berdenging atau berdetak, sering muncul memar tanpa alasan yang jelas. Seperti dia yang memberikan kepastian yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlipat-lipat dan dijauhkan dari segala keburukan. Dukung Mimin dengan subscribe, like, dan komen. Mimin ucapkan terima kasih yang tak terhingga telah menyimak dan setia di channel ini. Cerita kali ini tentang Ahwat yang ditalak suaminya di malam pertama. Gegara nggak ada darah di ranjang saat mereka berehem-ehem. Part 1. So, let's check it out. Zahra Amelia binti Basri Ahlan. Aku ceraikan kamu sebagai istriku. Hari ini dan detik ini, kamu aku bebaskan dari kewajiban, ucap Mas Raja saat setelah kami melakukan malam pertama. Bagai ribuan belati menusuk jantungku, tepat pada detaknya aku terkulai lemas. Bagaimana bisa? Setelah proses akad pernikahan yang dilakukan beberapa jam yang lalu, Mas Raja menjatuhkan talak setelah kami melakukan hubungan tanpa alasan yang jelas dan tanpa aku tahu apa salah dan dosaku. Dia melakukan itu di malam pertama hari pengantin. Bunga-bunga mawar masih terhampar di ranjang dengan semerbaknya yang harum. Bahkan hiasan kamar pengantin masih tertata apik dalam kamar. Tapi dia menjatuhkan harga diri serta melakukan sentuhan malam pertama. Aku menangis menutup mata, sembari terisak, merasakan sakit. Baru saja aku serahkan mahkota yang paling berharga pada Mas Raja. Bertahun-tahun aku menjaga kehormatan ini dan ku persembahkan pada suami tercinta pada hari di mana kami sudah resmi menikah. Mas, suaraku tercekat di tenggorokan. Ku pandang tubuh lelaki yang baru beberapa jam lalu resmi menjadi suami. Tubuhnya yang tinggi kekar, sangat tampan. Apa salahku? Mas Raja menarik nafas panjang saat ingin melanjutkan kalimatnya. Kamu tidak perawan. Jantungku terasa diremas-remas mendengar ucapan Mas Raja. Baru saja kami melakukannya 1 jam yang lalu. Dia berhasil mengoyak keperawananku dengan susah payah. Sialnya, Mas Raja mengatakan kalau aku tidak suci. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku heran. Bukankah kamu yang tadi melakukannya hingga membuatku terasa sakit dan perih? Lagi-lagi Mas Raja kembali menarik nafas panjang. Kamu tidak suci, Zahra. Saat aku melakukannya, tidak ada bercak darah yang tumpah di atas sprei putih ini. Tunjuk Mas Raja pada sprei bermotif putih polos yang dihiasi kelopak mawar merah. Mulutku ternganga mendengarkan kalimatnya. Robeknya selaput darah tidak mengeluarkan darah, bukan berarti tidak suci, Mas. Mas Raja terdiam. Entah apa yang dipikirkannya saat ini, penyesalan karena sudah menjatuhkan talak, atau dia masih memikirkan ucapanku barusan. Maaf Zahra, aku menikahimu karena menganggapmu bisa menjaga kehormatan dan akan menyerahkan mahkota yang paling berharga padaku. Nyatanya, aku salah. Kamu sama saja dengan gadis murahan menjual diri, dengusnya. Mas, aku mohon, percayalah, aku benar-benar masih suci, belum pernah sekalipun disentuh laki-laki, ucapku memelas. Ku peluk lutut Mas Raja sambil terisak di sana, memohon belas kasihan. Mas Raja melonggarkan pelukanku dan membantu berdiri. Netra kami saling bertemu dan bertatapan pada manik yang hitam. Nyaris tidak ada jarak di antara kami berdua yang sedang berdiri berhadapan. Aku bisa membedakan perempuan suci atau perempuan yang pura-pura suci, Zahra. Kamu sudah membohongiku. Untuk itu, aku menceraikanmu malam ini. Besok akan aku urus surat perceraian kita di pengadilan. Tubuhku ambruk dan lunglai seketika, terjerembab ke lantai granit yang mengkilap berwarna krem. Ada rasa perih di sini, kini wajahku terlihat sayu.
Di luar sana, para tamu undangan baru saja pulang, memberikan kado dan amplop pernikahan. Bahkan, janur kuning pun masih berkibar tertiup angin. Namaku dan namanya berdiri tertulis di sebuah kertas berbentuk hati, melambai di antara janur kuning, menuliskan selamat berbahagia, Raja dan Zahra. Tenda pernikahan berikut pelaminan masih terpampang di pelataran rumah dengan dihiasi bunga-bunga dan indah. Kamu boleh pergi setelah besok fajar menyingsing sebelum papa dan mama terbangun. Aku tidak ingin mereka bertanya lebih lanjut tentang masalah kita, ucapnya kemudian. Aku beringsut dari tempat duduk hendak melangkah pergi. Tidak usah menunggu besok, Mas. Sekarang juga aku akan pergi dari sini. Terima kasih. Kamu sudah memberikan kebahagiaan sesaat. Terima kasih juga sudah menghadiahi talak. Asal kamu tahu, Mas, kalau cintaku ini suci padamu, begitu juga dengan kehormatanku. Hanya karena tidak ada darah yang keluar, kamu katakan aku tidak suci. Kegadisan wanita tidak dilihat dari keluarnya selaput darah, Mas. Kamu bisa bertanya pada dokter medis tentang masalah ini. Setelah berkata demikian, ku kemasi pakaian yang tadi sudah disusun dalam lemari jati milik Mas Raja. Aku memasukkan beberapa gamis ke dalam koper yang biasa dipakai untuk membawa pakaian. Ini sudah tengah malam, Zahra. Kamu mau pergi kemana? Panti asuhan tempat kamu tinggal jaraknya 2 jam dari sini. Itu pun memakai kendaraan pribadi ditempuh. Sebaiknya besok saja kamu pergi setelah fajar. Aku masih mengizinkan kamu tinggal beberapa jam di kamar ini. Sampai besok pagi, ujarnya. Jangan takut, Mas. Aku masih punya Allah yang akan melindungiku kemanapun aku pergi. Berada di sini semakin membuat sesak karena kamu sudah menolakku, ucapku datar. Tanpa menoleh ke arah Mas Raja, aku terus saja menyusun pakaian dan hijab yang tadi digantung. Tidak banyak barang yang aku bawa dari panti asuhan karena Mas Raja melarangnya. Saat menjadi istrinya, ia berjanji akan memenuhi semua kebutuhanku, baik nafkah lahir maupun batin. Mas Raja adalah anak seorang pengusaha kaya raya. Ayahnya pemilik perusahaan nomor 1 dalam negeri. Hartanya tidak habis dalam 7 turunan, meski dinikmati anak dan cucunya. Mas Raja hanya 2 bersaudara yang tinggal berdua bersama kedua orang tuanya. Tapi mereka berdua tidak ada yang memiliki keturunan pebisnis seperti kedua ayah dan ibunya. Mas Raja memiliki profesi sebagai seorang polisi, sedangkan adiknya yang bernama Regan, seorang dokter. Dilahirkan dari keluarga kaya, tidak membuat mereka berdua hidup dalam kemewahan, bergelimang harta. Mereka mengikuti gaya hidup sederhana. Lain denganku yang hanya seorang gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan, karena tidak mempunyai orang tua. Sejak aku lahir sudah ditemukan di depan panti asuhan dengan terbungkus kardus dan diselimuti kain bedung tipis. Hanya ada keterangan dalam secari kertas yang dititipkan mereka saat itu. Kalau namaku Zahra Amelia binti Basri Ahlan. Nama ibuku adalah Adiba binti Bahrun. Hanya 2 keterangan itu yang menyatakan identitasku. Sampai sekarang karena pihak panti tidak mengetahui siapa ayah dan bunda yang sudah melahirkanku ke dunia. Aku dibuang di panti asuhan milik Umi Aisyah yang sekarang menampung banyak anak terlantar. Umi Aisyah wanita yang baik hati. Panti asuhan Al-Jannah yang didirikan bersama suaminya di atas bangunan rumah seluas 1000 meter persegi. Mereka tidak mempunyai anak, hanya tinggal berdua menikmati masa pensiunnya. Untuk itulah kedua manusia berhati malaikat sepakat membangun panti asuhan guna menampung anak terlantar dari hasil uang yang mereka tabung selama puluhan tahun. Ini cincin pernikahan kita, Mas. Aku kembalikan padamu. Sudah tidak ada gunanya lagi aku menyimpannya di jari manisku. Toh, status kita tidak lagi menjadi suami istri sekarang, ucapku sembari menyerahkan cincin pernikahan seberat 10 gram ke tangan Mas Raja. Setelah menyerahkan cincin pernikahan dan mengembalikan mahar pinangan,
Aku pun pergi meninggalkan kamar pengantin dengan menyeret koper. Bumi tempatku berpijak seakan ringan tidak menampung tubuh ini. Kutelusuri ruang tamu yang masih berhiaskan lampu warna-warni dengan berjalan pelan. Aku tidak ingin menimbulkan suara kegaduhan di tengah malam buta saat mereka sedang terlelap dalam mimpinya. "Kakak ipar, kau mau kemana?" tanya Regan menghentikan langkahku. Aku berbalik dan menoleh ke arahnya. Dia sudah berdiri di depan ruang tamu, masih memakai pakaian jas dokter. Mulutnya menganga lebar. "Aku akan pergi meninggalkan rumah ini, Regan," jawabku menunduk. Rumah besar dan mewah ini tidak cocok untuk seorang gadis yatim piatu dan sebatang kara sepertiku. "Tapi kenapa? Apa Abang Raja memarahimu?" tanyanya lagi. Aku menggeleng pelan. "Tidak." "Lalu?" "Abangmu Raja sudah menjatuhkan talak malam ini juga. Untuk itu, aku harus pergi meninggalkan rumah ini. Tidak mungkin bertahan dengan rasa sakit ini." "Apa? Talak?" Regan syok mendengar kalau abangnya Raja sudah menjatuhkan talak di malam pertama. Aku mengangguk. "Iya Regan, kami sudah resmi berpisah hari ini." "Apa dia sudah gila, ha? Istri baru dinikahi sudah dijatuhkan talak." Regan terlihat sangat marah. Tangannya terlihat mengepalkan tinju. Giginya terdengar gemeretak menahan emosi. Sedetik kemudian, Regan menarik tanganku dan membawa menemui Mas Raja di dalam kamar. Entah apa yang akan dilakukan dia. "Ayo kakak ipar, ikut aku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan memberi Abang Raja pelajaran. Seorang polisi boleh saja keras mentaati hukum negaranya, tapi bukan berarti dia bisa bebas menjatuhkan talak kepada istrinya," ucap Regan marah. Dia masih saja menyeretku dan membawa masuk ke dalam kamar pengantin kami. "Hentikan Regan, aku tidak mau ada keributan di sini. Biarkan aku pergi dengan damai. Mas Raja sudah bukan suamiku lagi," sergahku. Regan masih memaksa untuk menemui Mas Raja, tapi aku bersikeras menolak ajakannya. Hingga tiba-tiba dia berteriak dengan lantang di depan pintu kamar pengantin, memanggil-manggil nama Mas Raja. "Raja, keluar kau sekarang juga dari kamar. Jangan jadi orang pengecut bersembunyi di balik selimut," ucap Regan keras. Teriakan Regan sudah membangunkan penghuni rumah yang terlelap dari mimpi indah mereka. Terlebih lagi papa dan mamanya. Mantan mertuaku spontan keluar mendengar suara kegaduhan. Mas Raja keluar sembari bertelanjang dada, sembari menenteng botol air mineral. Tak dapat dihindari, Regan langsung memukulkan tinjunya ke arah wajah pria itu. Mas Raja terjatuh terjerembab di atas lantai granit. Sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Mama dan papanya yang melihat kedua anaknya bertengkar di tengah malam buta segera datang dan bertindak, berniat memisahkan kedua kakak beradik itu. Namun, sayang, Regan masih saja terus menghadiahi wajah mantan suamiku dengan bertubi-tubi pukulan, hingga wajah Mas Raja babak belur. "Regan, hentikan!" teriak papanya. Suasana menjadi hening seketika saat aksi Regan terhenti dengan teriakan papanya yang keluar dari kamar bersama sang istri. "Apa yang kalian berdua lakukan? Di malam buta seperti ini pun kalian masih berkelahi seperti anak kecil. Apa kalian sudah tidak waras?" hardik papa. Mas Raja dan Regan hanya saling diam tanpa menjawab pertanyaan papanya. "Raja, bukankah ini malam pengantinmu? Kenapa malah berkelahi dengan adikmu? Dan kamu Regan, baru pulang dari rumah sakit sudah main pukul saja. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian berdua? Ada yang bisa jelasin sama mama?" Dengkus mamanya kesal. Kedua anak kesayangannya saling berkelahi. "Tanya sama anak kesayangan mama ini, apa yang sudah dia lakukan pada istrinya. Dia menjatuhkan talak dan mengusir kakak ipar di malam pertama," tukas Regan. Tangannya berkacak pinggang, sembari mengusap darah yang menetes dari sudut bibirnya. Baju jas dokter yang Regan kenakan sudah terlihat kusut dan dibuang ke sembarang arah. Dalam pernikahan kami, Regan tidak dapat menghadiri
karena ada tugas yang mendadak dari rumah sakit. Ada pasien mengalami kecelakaan bus. Semua penumpang mengalami luka parah. Pihak rumah sakit kewalahan dalam menangani korban kecelakaan, sehingga memanggil Dr. Regan Erlangga. Dr. Regan Erlangga sudah mengajukan cuti selama 2 hari untuk mempersiapkan pesta pernikahan abangnya Raja. Tapi mendadak, pihak rumah sakit menghubungi Dr. Regan karena ada korban kecelakaan sebanyak 120 orang dalam bus pariwisata. Tenaga medis sudah dikerahkan untuk membantu para korban kecelakaan. Namun, para dokter tidak cukup untuk menangani para korban kecelakaan. Maka Dr. Regan pada saat akad nikah langsung ditelepon pihak rumah sakit untuk segera datang. "Raja," seru papanya, "apa benar yang dikatakan adikmu Regan?" Mas Raja menunduk lesu tanpa menjawab. "Raja," hardik papanya, "jawab pertanyaan papa barusan. Apa benar yang dikatakan adikmu Regan?" Benar, Pak," jawab Mas Raja terbata-bata. Papa dan mamanya yang mendengar jawaban Mas Raja membelalakkan mata. Mereka saling berpandangan satu sama lain. "Kenapa, Nak?" tanya mamanya penasaran. Mas Raja terdiam. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Di menit keempat barulah dia bersuara lantang. "Istriku tidak suci, Pa, Ma. Dia sudah membohongiku di malam pertama." Jantungku terasa berhenti berdetak. Ada rasa nyeri yang meremas dada ini saat mendengar ucapan dari pria tinggi jangkung itu. Belum 24 jam resmi menjadi suami. "Apa?" teriak papa dan mamanya kaget. Kini pandangan keduanya mengarah kepadaku, penuh selidik. "Zahra, bisa kamu jelaskan semua ini?" tanya mama mertua gusar. Seakan belum puas mencari jawaban, wanita parubaya itu mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi. "Jawab, Zahra." Aku menunduk, meremas ujung hijab ini, bibir gemetar. "Bohong, Mah, Pa, itu semua tidak benar. Aku masih suci. Wallahi, apa yang dituduhkan Mas Raja itu semua tidak benar," bantahku. Cairan bening yang tadi aku tahan akhirnya menetes juga, menodai kedua pipi. "Zahra," seru Mas Raja, "jangan bawa-bawa nama Allah. Aku jijik mendengarkan dari mulutmu itu. Kau tak ubahnya perempuan murahan di pinggir jalan yang dibaluti busana tertutup, tapi mengobral sana-sini. Tandasnya, sekali lagi derajatku jatuh di mata kedua orang tuanya. Seorang suami biasanya akan menjadi pelindung bagi istri. Tapi Mas Raja malah menjatuhkan harga diri ini di depan keluarganya. Sakitnya tuh di sini. "Atas bukti apa abang mengatakan kalau kakak ipar sudah tidak suci?" tanya Regan menyela. "Di malam pertama, aku melakukan hubungan pada Zahra. Tidak ada selaput darah mengeluarkan darah keperawanan. Seharusnya kalau memang dia masih suci, pasti akan mengeluarkan itu saat kami melakukannya." "Cih!" Regan berdecak memandang wajah abangnya, matanya yang seperti elang, memandang jijik ke arah saudara kandungnya. "Tidak semua gadis mempunyai selaput darah, Bang. Saat terjadi robekan, darah keperawanan itu tidak diukur dengan literan. Biasa terjadi pada wanita yang rawan selaputnya tipis karena pernah mengalami kerusakan, hingga menyebabkan terjadi sobekan. Itu tidak bisa dijadikan fakta kalau kakak ipar tidak suci," jelas Regan. Mas Raja menunduk diam, entah apa yang ada dalam pikirannya, rasa bersalahkah, atau hanya sekedar mencari alasan untuk menolakku karena adanya wanita lain. Setelah dia puas melampiaskan malam pertama bersamaku, entahlah, aku tidak ingin berburuk sangka. "Mas, percayalah padaku, aku masih suci. Aku tidak pernah melakukannya dengan lelaki manapun. Aku selalu menjaga kehormatan dan menutup auratku demi mempersembahkan mahkotaku untukmu," isakku sambil memeluk lutut Mas Raja. "Maaf Zahra, aku tidak bisa mengubah keputusanku. Apa yang aku ucapkan tidak mungkin aku tarik kembali," tegasnya. Tubuhku ambruk luruh ke lantai. Sekejam itu Mas Raja mencampakkan. Seperti habis manis, sepah dibuang. Mama dan papanya menjadi bingung dalam menangani masalah yang terjadi pada anak-anaknya.
Di satu pihak adalah darah dagingnya sendiri, dan di sisi lain ada menantu yang belum sehari resmi disandang. Raja, apa kamu tidak bisa mempertimbangkan masalah ini lagi, nak? Belum sehari kalian menikah sudah bercerai. Mau dikemanakan harga diri ayahmu ini, nak? Wajah Papa Erlangga memelas. Nak, benar apa yang diucapkan papamu. Kasihan Zahra, dia anak yatim piatu. Tolong pertimbangkan kembali keputusanmu, ucap mamanya sembari mengelus pucuk kepala. Tangis ini seketika pecah dalam pelukan mama mertua yang masih terbilang muda, meski umurnya menjelang separuh baya. Perempuan yang berkulit putih bersih dan berhidung bangir itu membelai rambutku. Sementara Regan sudah menjelaskan panjang lebar tentang kerusakan selaput darah akibat sobekan atau kecelakaan. Bang Raja, kamu adalah seorang polisi. Mestinya lebih tahu karena tugasmu di lapangan memeriksa kondisi korban. Apa begini seorang perwira dalam melindungi masyarakat yang lemah? Regan mendengus. Diamlah Regan, semua bukan urusanmu. Kalau kau mau, ambil saja Zahra menjadi istrimu. Pungkas Mas Raja sembari masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan kuat. Suasana kembali hening, hanya suara dentingan jarum jam yang berputar searah terdengar nyaring. Zahra, maafkan Mama, nak. Mama tidak bisa membantumu masalah ini. Kamu yang sabar ya. Besok Mama akan membujuk kembali Raja agar mau membatalkan talaknya padamu, bisik Mama mertua sembari memeluk tubuh ini. Aku terisak dalam dekapan ibu mertua yang begitu baik. Sedari kecil aku tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua. Bahkan tidak tahu siapa mereka yang sudah menyebabkanku lahir ke dunia. Mereka hanya meninggalkan kertas yang mengatakan namaku dan juga nama ayah dan ibuku. Pada tengah malam diletakkan di depan panti asuhan milik Ibu Ayesha. Entah siapa yang tega meninggalkanku dengan keadaan kedinginan dan kelaparan. Zahra, tepukan halus di pundakku menyadarkan dari lamunan. Aku menoleh ke arah Mama Renata, ibu mertuaku. Ya mah, tidurlah di kamar tamu. Hari sudah larut malam. Besok kita akan bicarakan masalah ini kembali. Siapa tahu suamimu Raja berubah pikiran dan menarik ucapan talaknya kembali. Tukas Mama mertua. Kakak ipar jangan khawatir, aku akan bantu penjelasan secara kedokteran pada Abang Raja. Besok datanglah ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebagai bukti kalau tuduhan Raja itu salah. Regan memberi titah. Aku memandang ke arah Mama mertua untuk meminta pendapatnya. Alhamdulillah wanita itu mengangguk setuju dengan usul Regan, adik iparku. Mama mendukungmu, nak, ucap Mama mertua sembari mendongakkan dagu. Ayo, Mah, kita masuk, lanjutkan masalah ini besok saja. Papa sudah sangat lelah ingin beristirahat, ucap Papa Erlangga. Sarah sayang, maaf, Mama harus kembali ke kamar. Kamu pergilah tidur di ruang tamu. Dengan diantar Regan di lantai atas, Mama dan Papa sudah mengantuk ingin merebahkan badan. Tandas Mama mertua yang baik hati. Regan kemudian menghampiri dan membantu berdiri. Seketika pandanganku beradu dengan manik matanya yang hitam pekat. Bruk, begitu aku berdiri dibantu Regan, pandangan tiba-tiba menjadi gelap. Selanjutnya aku tidak tahu apa lagi yang terjadi dengan diri ini. Hanya samar terdengar Regan memanggil namaku, sembari menepuk halus kedua pipi. Kakak ipar? Bangunlah, kakak ipar. Berulang kali Regan terdengar samar menyebut namaku. Akhirnya Regan menggendong tubuh ini, lalu masuk ke dalam kamar tamu, merebahkanku di sana. Keesokan harinya, aku terbangun karena aroma kopi yang tersedia di atas nakas, terletak sebelah ranjang. Aku memang pecinta kopi, apalagi kopi yang dicampur dengan susu membuatku candu. Saat mataku mengerjap, aku melihat Regan sudah ada di samping tersenyum sembari membawakan nampan berisi sarapan. Pagi kakak ipar, sudah bangun? Tanya Regan mengulas senyum. Dia duduk di sofa setelah meletakkan nampan yang dibawanya. Aku beringsut bangkit hendak menyambutnya, namun keseimbangan belum sepenuhnya kembali hingga mengakibatkan badanku hampir terjatuh. Untung Regan segera menangkap tubuhku, menahannya dengan gerakan cepat hingga tidak sampai menyentuh dinginnya lantai.
Pada saat kejadian itu, tiba-tiba Mas Raja datang masuk ke kamar yang tidak dikunci. Dia terperangah melihat Regan memelukku, sembari menahan tubuh ini yang hampir menyentuh ubin. "Regan!" seru Mas Raja, ternganga. Regan menahan bobot tubuhku yang hampir setengah meter menyentuh lantai granit berwarna krem. Sontak, Regan menarik tangan ini untuk berdiri dengan tegak. Ada tatapan elang yang seakan siap memangsaku dalam tiap pandangan Mas Raja. Aku ibarat korban yang siap diterkam tepat sasaran. Kurapikan baju daster yang tadi agak berantakan dan juga rambut yang terlihat acak-acakan. Keadaan jauh dari kata rapi, baru saja bangun tidur. Nyawa pun belum kembali sepenuhnya ke raga. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Regan yang mengantarkan sarapan atas titah mama mertua. Di mata Mas Raja terlihat api cemburu, seolah mengatakan ketidakrelaan melihat mantan istrinya disentuh pria lain. Mas Raja," jawabku gugup. Kugigit bibir bawah untuk menetralkan degup jantung ini, sedangkan Regan bersikap santai, seolah tidak terjadi apapun barusan. "Berani sekali kau menyentuh Zahra, Regan. Apa-apaan ini? Kenapa? Cemburu?" "Tidak, aku hanya tidak suka kau menyentuh Zahra," jawabnya berbohong. Regan kembali tersenyum miring. Kedua lesung pipinya yang mirip Afgan terlihat melengkung. Sudut bibirnya membentuk senyuman manis. "Bukankah kemarin abang tak sudi melihat Zahra? Kenapa masih emosi melihat kami bersama?" Regan berkata dengan nada sindiran. Tangan Mas Raja terlihat mengepal. "Regan," seru Mas Raja, "jaga sopan santunmu kalau bicara. Aku lebih tua darimu. Apa begini caranya seorang dokter menjaga sikap?" teriak Mas Raja geram. "Jangan mengajari sopan santun, Bang. Kalau dirimu saja tidak menghormati wanita, apalagi istrimu," sahut Regan tak mau kalah. Usia tidak menjadikan patokan untuk mengajarkan tata krama. "Cukup, Regan. Kau sudah melukai harga diriku sebagai seorang laki-laki," dengkus Mas Raja. "Harga diri mana yang membuatmu terluka? Harga diri sebagai seorang perwira polisi atau sebagai seorang pria bodoh, hah?" cibir Regan. Kedua kakak beradik itu saling adu mulut. Hingga pertengkaran tidak dapat dihindari, Mas Raja memukul wajah Regan dengan kepalan tinjunya. Sudut bibir Regan meneteskan darah akibat pukulan tinju kakaknya. Soal kekuatan, Mas Raja mempunyai tubuh atletis. Dia seorang perwira polisi yang dituntut untuk menjaga bentuk tubuh. Wanita mana yang tidak akan jatuh cinta bila melihat bentuk tubuh Mas Raja yang berotot? "Regan, jangan memaksaku untuk melakukan kekerasan padamu." Mas Raja menaikkan nada bicaranya lagi. Tangannya dengan kasar meraih kerah baju Regan, menariknya dan mencengkram kuat. Aku takut perkelahian kedua kakak beradik itu akan mulai lagi. Baru saja Mas Raja akan melayangkan tinjunya kembali. Papanya datang dengan satu teriakan. "Hentikan, Raja, jangan buat keributan di rumah ini," ucap papanya berteriak. Kedua pria itu pun saling diam dan menundukkan wajah. Hening. Tidak ada satupun yang mulai bicara untuk menimpali papanya. Kami sama-sama diam dalam pikiran masing-masing. "Apa yang kalian lakukan? Malam berkelahi, pagi bertengkar." Papa pusing melihat kakak beradik tidak mau akur. Papanya menatap satu persatu kedua anaknya secara bergantian. Kembali Mas Raja menundukkan wajahnya di hadapan sang ayah. "Kenapa diam? Apa kalian tidak punya mulut untuk bicara? Regan, Raja, jelaskan pada papa apa yang kalian lakukan berdua di kamar Zahra," papanya berkata setengah berteriak. "Maaf, Pak, aku hanya..." Mas Raja menggantung kalimatnya. "Hanya cemburu, Pak," potong Regan cepat. Kening Mas Raja seketika berkerut mendengar ucapan Regan. "Ayo, kita keluar sekarang dari kamar Zahra. Kita bicarakan masalah ini di ruang keluarga bersama Mama," ucap papanya disertai kedua anaknya keluar. Aku memilih diam di kamar, sembari membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum menemui mereka. Mungkin ayah mertua ingin memberi pelajaran kepada kedua anak lelakinya. Di ruang keluarga, papanya sedang menyidang kedua putranya, seperti terdakwa yang tervonis hukuman. Wajah kakak beradik itu hanya menunduk, tanpa berani menatap pria yang duduk dengan tegap. "Raja, Regan, dengarkan papa bicara baik-baik. Papa tidak ingin mendengar lagi ada keributan di rumah ini.
Kalian papa besarkan dan didik bukan untuk menjadi pengecut, dan terlebih lagi kau raja. Papanya menuding ke arah Mas Raja. Langsung saja Mas Raja bangkit dan berdiri menghadap papanya. Dia tidak terima dituduh membuat keributan. Ini semua gara-gara Regan, Pak. Kalau saja dia tidak menyentuh Zahra, maka tidak akan terjadi pertengkaran ini, sahut Mas Raja. Regan, apa benar yang dikatakan Raja? Bohong, Pak. Sontak Regan berdiri menatap kakaknya. Ada rasa tak suka melihat Mas Raja menuduhnya. Kamu yang bohong, Regan. Kamu telah dengan sengaja menyentuh Zahra yang jelas-jelas bukan muhrim. Tandas Mas Raja. Itu semua fitnah, Pak. Raja bohong. Benar, Pak, tuding Raja. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Fitnah, kilah Regan. Ayahnya yang mendengarkan kedua anak kebanggaannya saling menuding, seketika menjadi geram. Diam, di sini papa yang berhak bicara bukan kalian, dengkus papanya. Aku yang mendengar teriakan papa mertua segera keluar dari kamar setelah membersihkan diri dan memakai pakaian yang sopan menghadap mantan suami, papa serta adik iparku. Aku memakai baju gamis berwarna putih dengan renda di bawahnya berwarna biru. Begitu juga dengan hijab yang aku pakai senada dengan yang dikenakan. Begitu keluar dari kamar dengan pakaian rapi, Mas Raja seketika dengan susah payah menelan salivanya. Dia tertegun melihatku anggun, berjalan dengan gemulai di hadapannya. Raja, kamu bukan lagi anak kecil yang harus dinasihati setiap kali bersalah. Keputusan semua ada padamu, ucap papanya kemudian. Zahra, kemarilah. Iya, Pak, jawabku pelan. Ku remas jemari-jemari yang saling bertautan untuk menetralkan desiran dalam dada. Raja, putuskan sekarang juga apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Batalkan talak kepada Zahra. Papa tidak ingin kamu menjadi laki-laki yang pengecut, meninggalkan seorang wanita setelah menghabiskan malam pertamanya. Tungkas papanya. Wajah Mas Raja terlihat tegang. Tidak, Pak. Keputusanku tetap sama. Hari ini juga aku menjatuhkan talak kepada Zahra. Aku menolak Zahra kembali sebagai istriku. Mas Raja berkata dengan nada tinggi. Ku remas dada yang terasa sesak dan sakit bagai ditusuk ribuan belati. Cairan bening ini luruh seketika, menodai pipi. Kata-kata talak yang ku dengar kemarin bukanlah mimpi. Kali ini aku dengan jelas mendengarnya kembali. Mas Raja sudah menolak sebagai istri yang sah dan menjatuhkan talak hanya karena satu alasan. Dia menuding aku gadis yang tidak suci. Ini lebih menyakitkan daripada ditikam dengan sebuah pedang yang tajam. Mengatakan aku telah berkhianat atas cintanya. Seolah ada yang lain selain dirinya. Aku bangkit dari tempat duduk dan menatap separuh jiwaku yang telah pergi. Terima kasih sudah mencintaiku walau hanya sesaat, Mas. Terima kasih karena sudah memberiku kebahagiaan meski itu cuma sebentar. Aku ikhlas menerima talakmu. Aku sabar dengan lapang dada, ucapku lirih. Kembali cairan bening ini mengalir. Sudah kuusahakan agar tidak kelihatan lemah di hadapan Mas Raja. Aku menguatkan hati ini seperti karang yang kokoh di lautan. Bahkan rasa cinta pun sedang kusemen agar tidak lagi bocor. Tapi perempuan memanglah makhluk yang paling lemah. Sekuat apapun aku menahan rasa sakit, tetap diri ini lemah, terlebih bila wanita menangis karena terluka dan kecewa. Wajar aku patah hati jika disakiti. Raja, seru Regan, tega sekali abang menjatuhkan talak kepada Zahra yang belum resmi menjadi istrimu dalam waktu 24 jam. Kalau kamu mau, nikahi saja Zahra. Aku tidak menginginkannya lagi, dengus Mas Raja. Mas Raja mengatakan tanpa menghiraukan perasaanku saat ini. Tidak kusangka dia begitu tega melemparku sama seperti barang mainan yang sudah bosan dimainkan, lalu dicampakkan ke tempat sampah. Buk! Regan memukul wajah Mas Raja dengan satu kepalan tinju. Kau kira Zahra barang mainan? Bisa seenak hatimu dilempar setelah bosan kau mainkan, hardik Regan. Dia melampiaskan kekesalan kepada Mas Raja, marah dan emosi. Hentikan, Mas, teriakku. Sialnya, pukulan Mas Raja sudah tepat mengenai sasaran. Sesaat kemudian pandangan ini menjadi buram. Lambat laun, sekitarku menjadi gelap gulita seperti ruang hitam. Zahra! Teriak Regan.
Dia menahan tubuh Zahra yang pingsan akibat pukulan tangan Raja. Seketika, Raja tertunduk lemas karena salah sasaran memukul Regan. Seharusnya pukulan itu diarahkan pada Regan, tapi Zahra menghalanginya, sehingga tidak dapat dihindari lagi. "Raja, apa yang sudah kamu lakukan pada Zahra?" Suara Erlangga terdengar menghardik. Maaf Pak, aku tidak sengaja," jawab Raja gugup. Erlangga dan Regan menjadi panik ketika melihat tubuh Zahra yang mengeluarkan darah segar dari sudut bibirnya. Ada bekas lebam di wajah Zahra akibat pukulan tangan Raja. "Regan, cepat bawa Zahra ke kamar nak, kamu periksa kondisinya. Papa takut sesuatu terjadi pada Zahra." Renita yang sedari tadi mendengar keributan dari dalam kamar segera keluar. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa Zahra pingsan?" "Zahra pingsan karena terkena pukulan dari Raja, Mah." "Raja!" Raja menunduk. Dia bergeming. "Maaf, Mah," ucapnya lirih. "Kamu sungguh keterlaluan, Raja. Apa yang sudah kamu lakukan pada Zahra?" tanya mamanya gusar. Raja masih bergeming. 5 menit kemudian Zahra sadar. "Di mana aku?" tanya Zahra membuka mata. "Zahra, kamu sudah sadar?" tanya Regan antusias. "Apa yang terjadi, Regan?" tanyanya lagi. Hening. "Kamu tadi pingsan, Zahra." "Pingsan?" Aku kembali mengingat kejadian sebelum pingsan. Maaf Zahra, aku tidak sengaja memukulmu," ucap Raja menyesal. Nada suaranya terdengar gugup saat menatapnya dengan tatapan nanar. "Aku sudah memaafkan, Mas. Kakak ipar, Mama dan Papa mewakili Raja meminta maaf atas tindakan Abang Raja padamu," ungkap Regan. Zahra mengangguk. "Sebaiknya kita tinggalkan Zahra di sini biar beristirahat," ujar mama mertuanya menimpali. Mereka setuju dengan ucapan wanita pemilik bibir tipis itu, tapi Zahra beringsut bangkit dan menahan langkah mereka. "Tunggu. Maaf Pak, Mah, izinkan Zahra pergi dari rumah ini." "Kemana nak?" tanya mama mertuanya. "Zahra akan kembali ke panti asuhan. Untuk apa aku tetap di sini jika tidak diinginkan?" Zahra berusaha menguatkan hati agar tidak terlihat lemah di hadapan Raja. Harga dirinya sudah terkoyak di malam itu. Dia mengatakan alibi darah tidak keluar saat berhubungan. Naif, suaminya sungguh munafik. Seorang perwira polisi berpangkat tinggi serta berpendidikan, tapi merendahkan harga diri seorang wanita. "Raja, tahan dia. Mama tidak mau terjadi sesuatu pada Zahra," tita Renita. Raja bergeming. "Biarkan Zahra pergi, Mah," tegas Raja. Apa di hatinya tidak ada sedikit pun rasa simpati pada Zahra? Apa harga dirinya begitu tinggi hingga tidak ada rasa belas kasihan pada seorang wanita yatim piatu? Zahra berharap Raja akan menjadi tempat sandaran baginya sebagai pelindung pengganti kedua orang tua yang telah tiada. Namun kenyataannya salah. Lelaki yang dicintai dengan tulus tega mencampakkan bagai sampah yang berbau busuk. Dia bagaikan setangkai bunga yang layu tanpa disiram air hujan. "Assalamualaikum," ucapnya berlalu, menarik koper. Mama mertuanya bergeming menyaksikan menantu kesayangannya pergi. "Waalaikumsalam," jawab Raja tanpa menoleh. Zahra memilih pergi meninggalkan rumah keluarga besar Erlangga. Baru sehari resmi menjadi menantu keluarga kaya raya, tetapi sudah bercerai. Keputusan Zahra tidak akan kembali. Status sebagai seorang istri perwira polisi akan dicap masyarakat jelek. Bagaimana wanita selemah Zahra menghadapi cibiran para tetangga sekitarnya yang bergosip ria? Keputusan Zahra tidak akan kembali ke panti asuhan bersama keluarga besar itu telah dipikirkan sejak semalam. Dia memilih pergi meninggalkan tempat panti asuhan, tidak akan kembali dengan membawa sebutan janda. Pasti orang tua asuhnya akan malu bila melihat kenyataan pahit ini. Zahra naik angkutan umum tanpa tujuan. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Kaki lemah itu tak tahu kemana arah tujuan yang pasti. Mungkin lebih baik mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. "Nak, kamu mau kemana? Sedari tadi nenek perhatikan kamu tidak turun-turun dari angkutan ini. Hanya melamun saja nenek lihat," ucap seorang nenek menegurnya.
Sahra tersentak dari lamunan. Entah sudah berapa jauh angkutan umum membawa dia pergi dari rumah kediaman keluarga Erlangga. Aku tidak tahu, Nek. Aku tidak punya tujuan. Dan juga saudara, aku hanya naik angkutan umum ini dan tidak tahu kemana arahnya. Mereka berdua adalah penumpang terakhir yang turun dari angkutan umum. Sang nenek terlihat membawa keranjang belanjaan yang berisi bahan makanan. Dia membantu nenek tua itu turun dari angkutan umum. Hati-hati, Nek. Iya, Nak. Setelah membayar ongkos pada sang supir, mereka berdua berteduh di bawah pohon yang ada di pinggir jalan. Nenek yang tadi turun bersamanya juga ikut duduk. Matahari tepat di atas kepala, panasnya hampir 40 derajat. Apa kamu tidak punya saudara, Nak? Tanya nenek itu kemudian. Sahra menggeleng. Tidak. Sang nenek terlihat menghela nafas. Wajah tuanya yang keriput masih memancarkan garis kecantikan. Mungkin dulu dia kembang desa di daerah tempat tinggalnya. Kalau begitu, ikut ke rumah nenek saja. Nenek hanya tinggal sendiri di rumah. Mata kelam Sahra berbinar mendengar ucapan sang nenek yang tidak dikenal berani menawarkan tempat tinggal. Masih ada orang baik di dunia ini yang mau peduli pada sesama. Benarkah? Tanyanya memastikan. Nenek mengangguk pelan. Iya. Sahra memutuskan menerima tawaran nenek untuk ikut pergi ke rumahnya, namun masih ragu. Benar sudah tidak ada tujuan untuknya pergi dari tempat lain. Hari semakin gelap, senja bergulir berganti dengan malam. Sebentar lagi akan turun hujan. Mereka berjalan sejauh 1 kilometer memasuki perkampungan tempat tinggal sang nenek tua. Kampung tempat tinggal nenek agak jauh dari kota. Hanya ada angkutan umum sehari yang lewat untuk menuju ke arah kabupaten. Letak desa yang terpencil jauh dari keramaian membuat Sahra bisa melupakan derita yang terus membelenggu hidup. Di kampung itu, dia mengawali sebuah kisah perjalanan hidup. Dia berharap bisa melupakan masa lalu bersama raja yang pahit dan segera membuka lembaran baru. Mungkin suatu hari nanti akan menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menyimak Bunda Syantik. Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama.